nama saya Adisti Witama dengan NPM 2050235 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi kelas A. Di sini saya akan menganalisis mengenai visi dan misi yayasan yang sudah saya buat dengan persyaratan visi dan misi. Pertama-tama saya akan menjelaskan secara singkat mengenai visi dan misi. Nah, yang pertama itu visi. Visi ini merupakan gambaran besar, tujuan utama dan cita-cita suatu perusahaan, instansi, pribadi atau organisasi di masa depan dan biasanya bersifat permanen. Nah, untuk misi ini merupakan penjabaran atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai atau mewujudkan visi tersebut. Misi berupa cita-cita jangka pendek dan berorientasi pada masa kini. Misi juga biasanya diubah ketika misi-misi tersebut dianggap gagal mewujudkan suatu visi. Selanjutnya saya akan menjabarkan visi dan misi yang sudah saya buat. Nah, visi dari Yayasan Pendidikan Adisti Dwitama yaitu terwujudnya yayasan pendidikan yang melahirkan generasi milenial muda berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan berwawasan global. Sedangkan misi dari Yayasan Adisti Dwitama yaitu yang pertama, membekali peserta didik dengan akhlak mulia. Yang kedua, melaksanakan proses pembelajaran dengan pendekatan kearifan lokal. Yang ketiga, menciptakan peserta didik dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, menumbuhkan jiwa dan sikap kemandirian wirausaha peserta didik. Yang kelima, mengembangkan kompetensi peserta didik sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri yang berorientasi global. Selanjutnya, saya akan menganalisis visi dengan persyaratan untuk menyusun visi. Yang pertama itu berorientasi pada masa depan. Visi yang saya buat ini berorientasi pada masa depan karena dapat melahirkan generasi milenial muda yang berwawasan global. Lalu yang kedua, memperhatikan kemampuan awal atau kondisi saat ini, namun tidak dibuat untuk kondisi atau tren saat ini. Visi yang saya buat tidak mengikuti tren saat ini karena yang saya buat ini sudah dalam jangka waktu panjang dari dulu hingga sekarang. Lalu yang ketiga, mengekspresikan kreativitas. Dalam visi yang saya buat terdapat kata kreatif yang dimana akan dapat mengekspresikan kreativitas. Lalu yang keempat, berdasar pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat. Karena pada visi saya ini melahirkan generasi milenial muda berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan berwawasan global. Lalu yang kelima, dalam visi saya belum memperhatikan sejarah, kultur, dan nilai organisasi meskipun ada perubahan terduga. Yang keenam, mempunyai standar yang tinggi, ideal, serta harapan bagi anggota organisasi. Iya, karena dalam visi yang sudah dibuat tersebut, yayasan saya diharapkan mampu melahirkan generasi milenial yang cerdas dan kreatif. Lalu yang ketujuh, memberikan klarifikasi bagi manfaat lembaga serta tujuan-tujuannya. Iya, ini karena dalam visi saya tercantum terwujudnya yayasan pendidikan yang melahirkan generasi milenial. Yang kedelapan, memberikan semangat dan mendorong timbulnya dedikasi pada organisasi. Dalam visi saya dapat melahirkan generasi milenial muda berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan berwawasan global yang akan membentuk generasi yang semangat dan pantang menyerah. Yang kesembilan, menggambarkan keunikan organisasi dalam kompetensi serta citranya. Iya, karena dapat membangun generasi yang cerdas, aktif, dan berwawasan global. Dan yang terakhir, bersifat ambisius serta menantang segenap anggota organisasi. Pada visi saya ini, karena berwawasan global yang dimana akan dapat menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Dan yang selanjutnya ini saya akan menganalisis misi dengan persyaratan untuk menyusun misi. Yang pertama, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Iya, karena dalam membuat yayasan membutuhkan persetujuan dan dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah,
guru dan staf, masyarakat, ataupun peserta didik, serta orang tua atau wali dari peserta didik. Lalu yang kedua, menyelaraskan kegiatan proses utama dengan sumber daya yang ada untuk memungkinkan organisasi atau perusahaan melaksanakan kegiatannya lebih baik dan dengan seefisien mungkin. Ya, karena kegiatan yang terkandung dalam misi sudah selaras dengan kegiatan utama yayasan dan akan berdampak baik terhadap yayasan itu sendiri sehingga akan efisien. Dan yang terakhir, menentukan lingkungan untuk menentukan apakah misi organisasi atau perusahaan tidak bertentangan secara internal dan eksternal. Ya, misi yang saya buat ini tidak bertentangan baik dari segi internal seperti di lingkungan yayasan ataupun dari segi eksternal seperti di lingkungan masyarakat, industri maupun instansi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.